Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Hudayi, jurusan Manajemen Bisnis di Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika sarjana dalam mencegah korupsi. Pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pengertian dari korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Tindakan korupsi dan penyebabnya. Ada dua faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu faktor internal dari dalam individu. Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan hiburan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Dalam teori etika, korupsi berkaitan dengan etika individu, yang berarti bahwa idealnya seseorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Maka demikian, perlu adanya etika individu yang seharusnya diterapkan sejak dini. Yang kedua, faktor eksternal dari luar diri individu meliputi sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutup-tutupi demi menjaga nama baik organisasi. Yang kedua, aspek ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Selanjutnya, aspek organisasi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi antara lain, kurangnya adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai, manajemen cenderung menutupi di dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan. Contoh kasus korupsi di Indonesia. Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polis kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank, berperan sebagai penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan pengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham yang berkinerja buruk. Pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kasus korupsi dalam sudut pandang etika. Dalam teori etika, korupsi berkaitan dengan etika individu, yang berarti bahwa idealnya seseorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban dan penuh tanggung jawab. Etika individu mengacu pada norma moral yang dianut oleh seseorang sehingga menghasilkan tindakan atau sikap sesuai dengan apa yang dipercayai oleh masing-masing individu. Maka dengan demikian, perlu adanya etika individu yang seharusnya diterapkan secara berkelanjutan, sehingga adanya tindakan korupsi ini menunjukkan bahwa etika individu para aktor atau pelaku korupsi masih sangat rendah. Etika individu yang kuat pada dasarnya akan membentuk individu menjadi paham dan mampu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat sehingga dapat memenuhi etika sosial yang ada. Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Peran aktif mahasiswa dalam pemberantasan korupsi difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa perlu dibekali dengan pendidikan anti korupsi agar dapat berperan aktif dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Penanaman moral dan etika juga perlu diberikan kepada mahasiswa. Moral dan etika yang telah tertanam kuat dalam diri akan sulit dipengaruhi oleh kegiatan korupsi. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari akan sangat berpengaruh terhadap cara pencegahan korupsi. Seperti kejujuran, kebiasaan berperilaku jujur akan menjadi perisai untuk melindungi diri dari keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mahasiswa yang telah siap berperan aktif dengan bekal pendidikan anti korupsi dan penanaman moral yang sudah tertanam kuat dalam diri dapat mulai perannya dalam masyarakat sebagai kontrol sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.